Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widuri dari kelas 10.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking models. Di dalam networking models kita akan menjelaskan tentang konsep TCP/IP model, encapsulation and decapsulation, name of TCP/IP messages, OSI layers model. Pertama-tama kita bahas konsep dulu. Konsep adalah jaringan komputer mengacu pada perangkat Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widuri dari kelas 10.1. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking models. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang konsep, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, name of TCP/IP messages, yang keempat OSI layers model. Lanjut, pertama kita akan membahas konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, Open Standard Networking model yang tersedia dan terkenal dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Lanjut, konsep yang kedua. Before Open Networking model exists, each vendor create their own networking model. On 1974 IBM create System Architecture Network (SNA). Other vendor also create their own networking model. Ini gambaran after Open Networking model exists. Each vendor use name networking model that can communicate each other. Selanjutnya kita akan membahas TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network itu, bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, namun penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Yang pertama, Application Transport Network Detailing Physical. Yang secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers, yaitu Application, Transport, Internet, Network Access. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang TCP/IP Application Layer. Application Layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari Application Layer, itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Contoh gambarnya seperti ini ya. Lanjut. TCP/IP Transport Layer. Fungsi dari Transport Layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke Application Layer, transfer data. Untuk Transport Layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP, TCP is more valuable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh Transport Layer, khususnya pada TCP itu adalah Error Recovery Mechanism. TCP Error Recovery, seperti ini gambarannya. Lanjut, TCP/IP Network Layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. 1. Addressing. Jadi, kalau yang addressing itu bahwa address itu tersendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer.
Yang kedua, routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Lanjut, TCP/IP Data Link Layer and Physical Layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MIC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Encapsulation and decapsulation. Apa sih itu? Encapsulation itu proses membungkus data dengan header data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Seperti name of TCP messages, application layer, data, transport layer, data, tambah TCP header menjadi segmen. Network layer, data, ditambah TCP header, tambah IP, tambah IP packet. Data link layer, data, tambah TCP header, tambah IP, tambah di header dan data di Taylor frame. Sender, data, TCP data, IP TCP data, data link IP TCP data, data link. Receiver, data, TCP data, IP TCP data, data link, IP TCP data, data link. Seperti ini gambarannya teman-teman. Lanjut, OSI model konsep. Untuk yang saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP. Karena untuk dari sisi perkembangan, protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model itu ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Lanjut, kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. OSI Model Layers. Terdapat 7 lapisan layer pada model OSI. Yang pertama, Application Layer. Yang kedua, Presentation Layer. Yang ketiga, Session Layer. Yang keempat, Transfer Layer. Yang kelima, Network Layer. Yang keenam, Data Link Layer. Yang ketujuh, Physical Layer. Lower Layer berkaitan dengan user interface data, formatting, dan communication session 1-4. Yang kedua, Upper Layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 1-5. OSI model vs TCP/IP model. L7 PDU Application, L6 PDU Presentation, L5 PDU Session, L4 PDU Transport, L3 PDU Network, L2 PDU Data Link, Bit Physical. Application, Transport, Segment, Network, IP Packet, Data Link Frame, Physical, Bit. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.